Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sedulur pecinta angklungan dimanapun kalian berada, saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dilancarkan segala usahanya, dijauhkan dari segala malapetaka dan selalu sehat selalu. Saya Kang Lolo. Dalam hari ini, konten pada hari ini saya ingin berbagi yang saya dapatkan tambahan ilmu, yaitu saya ambil dari cetakan dari Palsi, yaitu Katurangan Perkutut Lokal, yang dalam hari ini Katurangan Songgo Ratu. Karena dalam beberapa bulan ini banyak yang membicarakan bagaimana Songgo Ratu itu banyak dijual, banyak dipamerkan di YouTube, di Facebook ataupun di komunitas-komunitas. Dengan banyaknya komunitas itu akhirnya banyak kesalahpahaman antara sama teman, apalagi yang mereka yang baru suka dengan burung perkutut dan mereka hanya melihat dari Google ataupun dari media sosial lainnya. Jadi ada kesalahpahaman. Dalam hal ini banyak katurangan yang sebenarnya disalah kaprahkan. Apa sih sebenarnya katurangan itu sendiri? Katurangan adalah suatu anugerah khusus yang ada pada makhluk hidup, dalam hal ini burung perkutut, yang mana menjadi istimewa serta kelebihannya sendiri yang bisa menjadi pendamping seseorang dalam melakukan laku spiritual dalam kehidupannya untuk sebuah tujuan yang mulia. Itulah katurangan. Dan kenapa katurangan begitu diminati beberapa komunitas yang suka dengan burung-burung antik ataupun unik? Karena katurangan perkutut yang mempunyai kelebihan, walaupun tidak bisa sering bunyi, tapi ada sesuatu di dalam tubuhnya yang itu diminati beberapa teman-teman kita di komunitas. Baik, untuk yang saya baca di Katurangan Perkutut Lokal yang cetakan dari Palsi, yang dikutip dari beberapa kitab, yaitu dari kitab Beta Jemur yang ada makna itu yang dari Jogja, dan juga ada Tuah Titiran dari Kudusan, Malang, dan juga ada Serat Sentini yang dicetakan dari Syekh Pakubuwono kelima yang di Surakarta itu. Nah, dari cetakan Palsi Katurangan Perkutut Lokal, kita di sini saya membaca dan melihat yaitu gambaran pemahaman dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Itu yang saya tangkap dari keluarannya buku cetakan dari Palsi, yaitu Katurangan Perkutut Lokal. Karena dari cetakan-cetakan terdahulu itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa yang Ponorogo, yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dijelaskan kepada teman-teman yang khususnya tidak mengerti kejawan, ya. Apalagi teman-teman komunitas yang ada di luar Jawa. Jadi sedikit kesulitan. Nah, dari sini Palsi, yaitu perkumpulan pelestari dan pecinta perkutut lokal seluruh Indonesia, mengeluarkan cetakan buku yang berjudul Katurangan Perkutut Lokal, yang benar-benar gambaran dan pemahamannya bahasa yang bisa dipahami kita semua. Dalam hari ini saya coba dengan Katurangan Songgo Ratu. Songgo Ratu, ciri yang pertama adalah bulu putih yang ada di kepalanya, di ubun-ubun. Bulu satu putih yang ada di ubun-ubun dengan posisi terbalik. Satu terbalik. Pertama, karena yang pada umumnya itu banyak yang di Facebook itu, yang di mana-mana itu bukan Songgo Ratu. Itu yang pertama, bulu satu putih yang terbalik. Yang kedua, mata yang besar. Jadi tidak pada umumnya perkutut di Songgo Ratu ini atau Songkok Ratu itu matanya cukup besar, lebih besar daripada mata perkutut pada umumnya. Yang
dengan posisi badan buntut yang profesional. Jadi benar-benar profesional, bagus burungnya itu. Ekornya pun sedikit lebih panjang dengan burung perkutut pada umumnya juga. Jadi buntut lebih panjang, mata pun lebih besar. Itu ciri dari Songgo Ratu. Yang selanjutnya adalah lurik. Lurik atau garis hitamnya itu lebih pekat dibanding burung-burung perkutut biasa. Apalagi ditambah dengan punggung atau punuknya itu menggunung. Kalau perkutut Songgo Ratu itu menggunung, dan garis hitam luriknya itu yang dari kanan ke kiri, dari sayap kanan ke kiri itu menyatu, membentuk garis. Padahal di burung perkutut itu ada sayap kanan kiri itu ada garis sekitar 5 atau 6. Kalau pada umumnya tidak mungkin menyambung. Ini menyambung semua. Kanan dan kiri luriknya itu garis hitamnya itu menyambung dan warnanya pekat, hitam pekat. Selanjutnya burung ini sisiknya itu teratur, rajin, rapih, teratur. Satu lagi, burung Songgo Ratu itu pasti jinak. Karena dari pendahulu, dari beberapa kitab yang dikarang, itu memang burung itu lulut, jinak. Jadi sehingga burung ini burung yang benar-benar tidak mudah dimiliki. Kenapa? Karena pada keterangan dari pencetaknya itu sendiri, dari narasumber yang memiliki, itu burung ini mempunyai beberapa pengawal. Kalau dalam Katuranggan perkutut Satrio Pinayungan itu hanya 2, kanan dan kiri. Sedangkan untuk Songgo Ratu itu hampir lebih dari 5. Tugasnya itu ya pertama dia mengamankan, kedua mencari makan, ketiga mendampingi kebutuhannya, yang keempat juga merapikan bulu-bulu. Jadi banyak pengawal yang mendampingi burung Songgo Ratu. Ditambah lagi burung ini berada di pucuk atau di tempat-tempat yang paling tinggi. Dan burung ini benar-benar tidak bisa dipikat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di medsos burung ini Songgo Ratu itu hoax, itu pasti hoax. Saya pastikan itu hoax. Karena kenyataannya dari beberapa sumber yang saya dapatkan, dari beberapa, bahkan ada yang dari pengarang kitab Katurangan itu sendiri mengatakan saya seperti itu. Jadi tidak bisa. Dan kata orang Jawa itu hanya kemujuran yang bisa memiliki burung ini. Jadi burung ini tidak bisa dicari, tidak bisa ditemui, dalam arti dibeli, untuk dibeli itu tidak bisa. Jadi pulung, kalau orang Jawa bilang itu burung ini pulung, dia akan mencari tuannya sendiri. Kalau dipaksakan seperti saya pribadi atau teman-teman itu tidak mampu untuk menampung kekuatan daya yang ada di dalam tubuh perkutut Songgo Ratu sendiri. Jadi Songgo Ratu adalah burung yang cukup istimewa dan tidak sembarang orang untuk bisa memilikinya, karena burung ini hanya dimiliki oleh orang yang tertentu seperti raja-raja. Jadi pulung, atau orang sekarang itu pulung. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman ada yang menganggap Songgo Ratu itu ada di sana sini, itu harus dibuktikan dulu. Minim teman-teman bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang ada di Korwil ataupun di Korda. Karena saya membuat konten ini juga harus melalui beberapa teman yang ada di Korda, petinggi-petinggi Korda yang
meminta apakah benar Songgo Ratu itu tidak bisa ditemui. Memang tidak bisa ditemui karena itu pulung. Kalau kata orang Jawa itu mujur atau pulung itu ya sangat tidak mungkin untuk dimiliki. Apalagi ada orang yang berambisi ingin memiliki, itu tidak mungkin. Inilah misteri perkutut. Karena perkutut adalah warisan budaya luhur yang tidak bisa dipelajari 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tidak bisa. Karena ini adalah warisan milik bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi mungkin demikian bisa saya sampaikan tentang perkutut Songgo Ratu yang jauh dari impian saya sendiri pribadi. Jauh, bahkan sekelas Senggo Pati-Pati, seorang korda dari Jateng, itu tidak pernah bermimpi untuk mencari Songgo Ratu, karena itu pulung. Dia akan datang mencari Tuhannya sendiri yang menurut dia mampu untuk menampung daya kekuatan itu sendiri. Jadi mungkin demikian konten pada hari ini yang bisa saya jelaskan tentang Katurangan Perut Lokal yang saya ambil dari kitab Peluanan dari Palsi. Apabila ada tutur kata saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari tontonan ini. Sahabat-sahabat, sedulur-dulur, tetap semangat, selalu berkarya, berpikir positif, tebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.